Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua para pecinta tanaman. Jumpa lagi dengan channel saya Kerso Mulyo Farm. Hari ini juga istimewa. Saya di kebun tidak bawa apa-apa, tidak bawa sabit, tidak bawa cangkul, tidak bawa apa-apa ya. Orang-orang saja sendirian di kebun. Karena hari ini saya tidak menanam, juga sedang tidak merawat, sedang tidak memupuk, tapi sedang akan menjawab pertanyaan teman-teman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kenapa kok harus menanam pisang ya. Apa yang menjadi alasan saya untuk menanam pisang? Ikuti terus video ini sampai habis. Kemudian untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Hidupkan juga tombol loncengnya supaya teman-teman tahu kalau ada video baru dari saya. Ya, menanggapi banyaknya pertanyaan dari para penonton video saya, kenapa sih kok harus menanam pisang? Apa sih alasannya? Dan apa untungnya? Maka hari ini akan saya jawab. Jawaban ini adalah jawaban pribadi saya, tidak berdasarkan pada apapun. Ini dasarnya adalah pengalaman, tidak punya teori dari manapun ya. Yang pertama, jelas menanam pisang itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Teman-teman bisa bayangkan dari satu bonggol seperti ini, anakan ini ya, yang harganya tidak seberapa, cuma Rp10.000. Setelah kita tanam setahun kemudian, bahkan tidak sampai setahun, kalau pisang Cavendish ini hanya 10 bulan sudah panen, itu sudah bisa menghasilkan uang setidaknya 10 kali lipat dari modal yang saya keluarkan. Modalnya menanam satu bonggol itu hanya Rp10.000. Artinya satu bonggol saya mengeluarkan uang Rp5.000 untuk bonggolnya dan Rp5.000 untuk pupuknya. Pupuk yang saya gunakan hanya pupuk kandang dan tidak menggunakan pupuk yang lain. Selama itu 10 bulan, kadang-kadang juga pernah 1 tahun juga, itu untuk pisang Cavendish sudah menghasilkan rata-rata harga pisang satu tandan yang berisi 9-11 sisir itu di sini bisa laku sampai dengan Rp100.000. Pernah juga jatuh sampai Rp60.000, tapi rata-rata saat ini Rp80.000 di pasaran kalau dijual sendiri ya. Kalau saya jual online rata-rata sekitar Rp80.000 itu. Nah, kemudian kalau dijual ecer bisa sampai Rp120.000. Nah, menguntungkan sekali. Artinya dengan modal Rp10.000 itu kita bisa mendapatkan uang sebesar Rp120.000 kalau diecer ya. Itu artinya naik 12 kali lipat. Katakanlah naiknya harganya Rp100.000, itu pun sudah naik 10 kali lipat atau 1000%. Tidak ada instrumen investasi apapun yang bisa memberikan penghasilan sampai dengan 10 kali lipat atau 100%. Saudara-saudara tentu tahu dana reksa atau reksadana itu hanya rata-rata 5 sampai dengan 6%. Kemudian deposito itu hanya 6%. Saham, instrumen saham di bursa efek itu rata-rata hanya bisa menghasilkan maksimal 12%. Ada juga yang sampai 17%, itu sangat kecil sekali ya, sangat langka. Kemudian investasi apalagi? Ditabung misalnya ya. Ditabung itu hanya bisa menghasilkan setahun tidak sampai dengan 2%. Kecil sekali artinya. Nah, dengan menanam pisang ini, maka keuntungannya ibarat orang menabung itu bisa sampai 10 kali lipat ya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, cuma melakukan perawatan ringan, dan itu pun tidak setiap hari, bisa sebulan sekali, sebulan 2 kali sebagai pekerjaan ringan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa mudah melakukannya. Artinya dengan menanam itu setelah ditanam
dia akan terus tumbuh dan mengeluarkan anakan, dan kita tidak perlu menanam lagi dalam jangka waktu yang lama. Ini sangat mudah sekali dan ini sangat cocok bagi saya. Sekali menanam bisa panen berkali-kali, tidak perlu menanam berulang-ulang. Kemudian perawatannya pun juga mudah, tidak harus setiap hari kita melakukan perawatan, karena yang kita tanam juga tidak terlalu banyak, hanya 265 rumpun pisang ya di lahan ini. Kemudian yang ketiga, tanaman buah ini sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga. Kenapa? Kebutuhan buah keluarga itu memang cukup banyak ya. Kalau kita mengandalkan beli di pasar, tentu banyak hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan secara ekonomi. Kalau kita beli sendiri di pasar itu harganya sangat tinggi. Kemudian kita juga tidak tahu pisang yang kita beli itu perlakuannya dulu seperti apa. Diberi pupuk kimia kah, diberi obat-obatan kimia kah, kita tidak pernah tahu. Tapi kalau kita menanam sendiri, kita tahu riwayat tanaman itu, dan buahnya juga kita tahu kualitasnya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menanam sendiri untuk kebutuhan keluarga, setidaknya sudah tercukup bahkan lebih. Kemudian kita juga bisa menjualnya. Ya, selain kita gunakan untuk kebutuhan keluarga, kita juga bisa menjual secara online yang saya lakukan. Dari situ tentu saya mendapatkan penghasilan atau tambahan pendapatan ya. Kemudian yang berikutnya, pisang ini menjadi alternatif pengganti nasi ya. Sebenarnya ini dulu saya lakukan karena saya mencoba untuk tidak makan nasi. Awalnya begitu sebenarnya, tapi karena setiap hari saya harus membeli pisang dan lumayan harganya tinggi ya, maka saya putuskan untuk menanam sendiri pisang itu supaya kebutuhan itu tercukupi tanpa saya harus membeli. Awalnya begitu. Kenapa saya berhenti untuk makan nasi? Karena untuk mengurangi berat badan saya yang saat itu mencapai 75 kilo, tapi alhamdulillah saat ini sudah turun ya. Walaupun sekarang sudah kembali makan nasi dan tidak terlalu banyak karena sebagian dicukupi oleh pisang. Sebenarnya diganti oleh pisang 100% tanpa nasi pun juga bisa ya. Tapi karena sesuatu hal tidak mungkin meninggalkan sama sekali ya. Itu alasan saya kenapa harus menanam pisang. Terutama ini juga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang punya program untuk menurunkan berat badan. Yang sedang punya program untuk menurunkan berat badan, maka makanan pokok teman-teman adalah pisang. Tidak ada buah lain selain itu ya, yang paling cocok karena dia mengandung karbohidrat, juga mengandung gula. Semua kebutuhan tubuh kita juga terpenuhi di sana dengan pisang. Saya juga menambahkan itu ada buah yang lain, tapi pisang tetap menjadi yang utama. Nah, itulah ya, untuk teman-teman yang saat ini punya program menurunkan berat badan, maka buah pisang adalah alternatif pengganti nasi yang utama. Sangat bagus untuk menjaga kesehatan dan menurunkan berat badan. Itu sudah saya lakukan ya, sudah saya lakukan. Kemudian selanjutnya kenapa harus menanam pisang? Sebab gini, walaupun harga murah, kita tidak terlalu kena pengaruh ya. Artinya semurah-murahnya harga pisang, kita tetap mendapatkan keuntungan. Dari mana? Kita sebagai petani harus kreatif ya. Artinya jika produk buah kita, pisang kita itu sedang murah di pasaran, kita harus mampu menciptakan produk yang mampu meningkatkan nilai jual pisang itu sendiri. Dengan cara bagaimana? Saat ini banyak sekali model-model olahan pisang, bisa dibuat untuk sale, kemudian untuk keripik pisang, untuk geduk pisang dan lain-lain. Banyak sekali olahannya. Maka dari itu tidak ada sulitnya bagi kita yang menanam pisang itu untuk mengolah hasil panennya. Kenapa? Semurah-murahnya harga pisang, keripik pisang tetap mahal. Semurah-murahnya harga buah pisang, sale pisang tetap mahal. Maka dari itu kita tidak pernah menjumpai
harga keripiknya turun karena harga bahan bakunya turun, tidak pernah ya. Yang jelas harga olahannya tetaplah mahal. Tidak sama dengan buah-buah yang lain. Kalau di sini sedang booming buah naga beberapa waktu yang lalu sampai dibuang juga di sungai karena tidak laku, dan kalau disimpan dalam jangka waktu yang agak lama buah sudah membusuk, tapi tidak untuk pisang. Pisang bisa diolah dengan bermacam-macam model olahan ya, sehingga bisa mengurangi risiko petani merugi ya. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya dengan menanam pisang itu banyak hal yang bisa kita dapatkan. Selain memanen pisang itu sendiri, kita juga bisa mendapatkan dari sumber pendapatan lain, seperti menjual bibitnya ya, seperti yang saya lakukan itu, saya juga menjual bibitnya. Kemudian ada yang pesan daunnya juga ya. Kemudian ini saya lihat di marketplace ada yang jual pelepah pisang yang sudah kering yang siap digunakan untuk anyaman. Rencananya juga itu akan saya lakukan ya. Artinya semua dari pohon pisang itu bisa kita uangkan ya, mulai dari daunnya, kalau ada yang pesan kita jual. Dari pelepahnya kita keringkan, kita buat untuk kerajinan anyaman itu ya, itu pun laku ya. Nah, banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan menanam pisang ini. Itulah teman-teman ya, 5 alasan mengapa saya harus menanam pisang. Mudah-mudahan video ini menginspirasi teman-teman semua untuk tetap berkarya. Apapun karya kita, sekecil apapun, mudah-mudahan itu nanti bermanfaat bagi kita sendiri, terutama untuk teman-teman yang lain ya. Pada pertemuan yang akan datang saya akan membahas bagaimana petani bisa menghasilkan uang lebih dari usaha taninya. Yang intinya jangan pelit ilmu. Semua yang kita lakukan dengan menanam itu bisa kita dokumentasikan dalam bentuk video yang bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan video-video saya selanjutnya. Ingat, setiap hari ada video baru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.